Sampai-sampai kasusnya ini menjadi kasus penculikan dengan pencarian terbesar yang menelan budget 60 miliar rupiah. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mishusting. Apa kabar dunia? Sudah apa? Sudah gila! Guys, kita balik lagi ya membahas Mishusting. Yang karena gue dari kemarin nih ngeliat-ngeliat berita, kok lagi banyak banget ya kasus penculikan anak. Sampai deket rumah gue nih, kemarin ada rame-rame kirain gue apaan. Soalnya kan deket rumah gue ada SD. Ada yang hampir diculik. Beneran sampai dibawa kabur pakai mobil. Tapi untungnya dikejar sama warga. Ngebut-ngebutan tuh naik motor sampai digebukin tuh orangnya. Lah kan heboh banget ya. Jadi emang sebanyak itu nih berita tentang kasus penculikan anak sekarang. Kayak lagi ada apaan sih? Apalagi ada sindikat gila begitu. Kayak yang berita waktu itu tuh, nyulik anak buat dijual organnya. Ih, kan takut ya. Nah, makanya kasus kali ini kita akan membahas mengenai anak bernama Shannon Matthews yang sempat viral banget di Inggris. Sampai-sampai kasusnya ini menjadi kasus penculikan dengan pencarian terbesar yang menelan budget 60 miliar rupiah. Tapi si Shannon ini maksudnya itu anak dari keluarga biasa aja kok. Bukannya tahu-tahu dari keluarga kerajaan gitu ya. Habisnya sampai 60 miliar biaya pencariannya, gila gak? Gede banget itu, uang semua tuh, bukan daun. Si Shannon yang usianya masih 9 tahun menjadi kasus korban penculikan habisnya. Nah, pada waktu itu kasus ini tuh sampai heboh banget. Pokoknya jadi headline news di seluruh negeri dan membuat banyak orang juga jadi sukarelawan ikut bantu nyariin. Tapi kasus ini berakhir dengan plot twist yang bikin orang pada kayak shock banget. Hah? Begitu. Nah, penasaran kan? Apa sih plot twistnya? Ya tonton makanya sampai habis ya. Tapi seperti biasa kita bahas dulu dari backgroundnya nih. Shannon Louise Matthews adalah anak dari pasangan Karen Matthews dan Leon Rose. Tapi memang dari kecil Shannon ini tuh tinggal sama ibunya aja si Karen. Dimana sang ibu ini sebenarnya punya 7 orang anak. Tapi uniknya bapak biologis dari ke-7 ini itu 5 diantaranya pada beda-beda semua nih bapaknya nih. Ya tapi itu maksudnya bukan unik juga ya. Emang si ibunya Karen aja suka gonta-ganti pasangan dan selalu punya hubungan dari masing-masing pasangannya itu. Tapi kagak nikah-nikah ya biasa. Orang sono kan begitu ya. Kalau di sini mah udah diarah ke warga. Nah, pada saat Shannon ini berusia 9 tahun, ibunya si Karen tadi tuh ceritanya lagi punya pacar. Namanya Craig Meehan. Dan mereka nih tinggal di rumah bersama gitu ya, kumpul kebo sama anak-anaknya Karen yang lain tuh 7 orang. Lagi-lagi udah biasa di sono. Kalau di sini dirugi ya diarah keluarga. Kagak tobat-tobat tuh si Karen. Lah kita ngurusin aja hidup orang ya. Ini mau cerita penculikan udah biarin ya. Karen sendiri ini soalnya nggak bekerja sebenarnya, geng. Jadi dia itu hidup hanya dari santunan yang dikasih sama negara untuk ngebesarin anak-anaknya tersebut. Dia juga tinggalnya nih di bangunan yang emang disediain sama negara buat orang-orang ini kurang mampu yang tidak bekerja seperti Karen. Jadi bisa dibilang setiap hari Karen dan anak-anaknya bergantung sama santunan negara tadi tuh, yang membuat mereka juga harus hidup sederhana. Lah kalau kalian tanya kan katanya tadi punya pacar tuh si Craig yang tinggal bareng. Craig ngapain? Ya mau kondo, modal komat kami tuang. Maksudnya ngomongnya pintar begitu ya. Buaye. Ya udah biarin aja, yang penting ini si Karen sama anak-anaknya nggak sampai tinggal di jalan ya, ada rumah. Nah, di mata teman-teman sekolahnya Shannon yang waktu itu duduk di kelas 4 SD, si Shannon ini tuh dianggap sebagai anak yang cukup pendiam dan ya tidak menonjol lah. Hingga pada tanggal 19 Februari di tahun 2008, Shannon tahu-tahu ini dilaporin hilang sehabis dia ini pergi les renang yang memang diadakan sama sekolahnya. Nah, biasanya nih jadwalnya ibunya tuh si Karen itu selalu menjemput Shannon setiap dia ini pulang sekolah sekitar jam 2 siang gitulah pulang sekolahnya. Tapi hari itu Karen kebetulan katanya lagi pergi berbelanja dan baru pulang ke rumah jam 4 sore. Jadi memang di hari itu si Shannon itu dibilangin, kamu nanti pulang sendiri ya, ibu nggak bisa jemput gitu. Ya udah, pas Karen nyampe rumah tuh di jam 4 sore baru pulang, pacarnya si Craig nih bilang, kok ini Shannon belum sampai rumah, katanya begitu. Nah, awalnya Karen dan Craig ini bercerita mereka ini tidak terlalu panik karena mereka masih berpikir, oh mungkin Shannon mampir dulu lah ke rumah temennya begitu kali, ntar juga balik kalau lapar. Nah, biasanya orang tua begitu kan ke anaknya ya. Tapi pas hari udah mulai gelap, Shannon belum balik-balik juga. Baru deh mereka berdua nih, si Karen sama Craig agak panik. Ibunya Karen sampai nyamperin rumah-rumah tetangga-tetangga dan nelponin teman-temannya Sharon buat nanyain, ngeliat Shannon nggak? Lagi ada di sana nggak? Dan pada saat itu kebetulan lagi musim dingin. Jadi pastinya bahaya banget kan misalkan ada seorang anak kecil yang di luar gitu malam-malam belum pulang. Bisa
beku jadi ex mixue. Kemarin kita aja baru pergi tuh minus 11 derajat, berasa jadi frozen chicken nugget, dingin banget. Nah setelah dicari beberapa jam nggak ketemu-ketemu, para tetangganya nih nyaranin buat lapor polisi aja udah bu, cepetan. Ya udah atas saran itu, akhirnya Karen nelfon polisi dan ngelaporin, Pak anak saya hilang Pak. Karena bener sampai besoknya Shannon belum pulang-pulang, ya udah fix hilang. Warga setempat juga langsung tuh bareng-bareng ngebantu nyariin Shannon dengan nyebarin tuh posternya anak hilang. Polisi setempat juga nggak main-main dalam pencarian Shannon ini. Mereka sampai nurunin hingga 250 personel polisi, banyak itu loh. Bahkan detektif yang terlibat dalam pencarian Shannon ini berjumlah sampai 60 detektif. Kebayangkan gimana hebohnya itu. Pencarian si Shannon ini anak yang dicariin banget sama banyak orang. Hampir 3.000 rumah tuh ya yang ada di sekitar lokasi hilangnya si Shannon. Itu disamperin atu-atu sama polisi. Mereka juga mencegah sekitar 1.500 kendaraan yang lewat di daerah situ tuh ditanya-tanya sampai digeledah mobilnya. Pokoknya gengs, usaha pencarian Shannon Matthews ini waktu itu sampai menggelontorkan dana 3,2 juta pound sterling. Atau tadi itu yang gue udah bilang di awal, 60 miliar rupiahan. Bener nggak lu hitung udah pakai kalkulator? Buat nyari satu anak hilang loh nih. Gokil nggak tuh seriusnya kayak apa? Kalau di sini, ya nggak usah komen lah ya. Tahu kan jawabannya bagaimana? Nah, saking hebohnya, kasus ini sampai disebut-sebut sebagai kasus pencarian anak terbesar yang pernah terjadi di wilayah Yorkshire, Inggris. Nah, lanjut ya. Hingga 3 hari setelah si Shannon tadi dilaporkan hilang, ada sebuah notes nih yang ditemukan di dinding kamarnya Shannon. Dimana di notes itu tuh dibilang kalau Shannon memang pengen pergi dari rumah itu. Kayak, bawa aku dari sini. Apa jangan-jangan si Shannon ini ke Mekarta? Pokoknya Shannon juga nulis kalau dia pengen bisa lebih sering ketemu sama ayah kandungnya, katanya begitu gengs di tulisan notesnya itu. Nah dengan ditemukannya notes tadi, polisi jadi curiga Jong. Polisi jadi curiga dong. Jangan-jangan si Shannon ini bukan diculik, tapi emang berusaha kabur aja kali dari rumah. Cuma kalau iya bener begitu, tetap aja orang-orang jadi pada khawatir. Karena si Shannon ini tuh nggak pernah tahu tempat ayah kandungnya di mana. Jangan-jangan dia kabur luntang-lantung. Sampai di hari ke-11 hilangnya Shannon, salah satu media koran yang terbesar di Inggris tuh bernama Aneka Yes, ya enggak dong, bercanda ya. Nama korannya tuh The Sun, gede banget tuh di sana. Itu menawarkan hadiah sebesar 20.000 pound sterling atau sekitar berapa ya? 380 juta rupiah kali itu ya. Bagi siapa aja nih yang punya informasi keberadaannya si Shannon, kalau pernah ngeliat lu laporin, kita kasih uang. Cuma udah ada reward begitu ya. Para giveaway hunter nih yang biasa suka komen, giveaway-nya dong kak, pelit banget nggak pernah ngasih giveaway. Lah itu pada sepi-sepi baik, gak ada yang tahu dan ngelaporin soal keberadaan si Shannon. Lanjut ya kita ke hari 22. Mungkin dirasa kurang menantang nih, The Sun naikin lagi imbalannya menjadi 50.000 pound sterling atau sekitar 948 jutaan bagi yang punya informasi atau melihat Shannon di mana. Hampir 1 M loh itu loh. 2008 ikutan kuis Who Wants to be a Millionaire aja belum tentu bisa dapat 1 M. Susah jawabin pertanyaan. Ini timbang ngasih info doang, cuma lagi-lagi nihil gengs. Sampai para masyarakat nih ada curiga-curiganya ke si ibunya si Shannon alias si Karen. Tapi nggak pakai dinner ya Karennya ya, nanti jadi marah-marah mulu Karen's dinner. Soalnya di tengah-tengah berita Shannon hilang yang viral waktu itu, sang ibu nih malah kayak nunjukin gerak-gerik yang kagak wajar. Ya normalnya sebagai ibu lagi kehilangan nih anak kandungnya, kan pasti harusnya sedih begitu, lemes, khawatir, pucet, nggak nafsu makan. Ya tapi si Karen ini kok kelihatannya slow-slow baik. Bahkan dia masih sempat tuh bercanda-bercanda dan bukan menjadi semacam apa ya, orang yang paling sibuk nyariin namanya ibunya sendiri ya. Tapi dia lebih sering di rumah aja udah santai-santai begitu. Macam ibunya Teng Monida yang waktu kasus viral waktu itu juga kan, netizen pada curiga kan tuh ya. Makanya karena perilakunya agak mencurigakan seperti itu, kepolisian ini mengutus beberapa detektif. Yang ada nih salah satunya itu detektifnya namanya Christine Freeman, di mana dia ditugaskan untuk mendampingi sambil diam-diam mengamati gerak-geriknya si Karen sama pacarnya Craig. Nah pas si detektif Christine ini mendatangi rumahnya Karen, dia cukup kaget karena si detektif ngeliat si Karen sama si Craig pacarnya lagi asik main Xbox gengs. So Xbox kan ya macam PlayStation begitu. Nggak tahu juga Sega tahu lo Sega? Ah nggak tahu. Nintendo. Yo lo makin nggak tahu, jadul banget Nintendo. Yang kasetnya kalau macet pakai ditip dulu begitu ya. Ya pokoknya main game begitulah. Tapi kan maksudnya gimana nih, orang anaknya hilang lu kok masih asik-asikan main game di rumah? Ditambah lagi waktu si detektif Christine itu lagi di rumahnya ya, HP-nya dia kan sempat berbunyi tuh beberapa kali karena ada panggilan masuk. Kebetulan emang dia masang ringtone HP-nya tuh pakai lagunya Britney Spears yang Oops, I did it again. I play with your heart. yang begitu, tahu nggak? Ya pokoknya nada-nada bunyi-bunyi lagu pop. Nah pas HP-nya bunyi, ya otomatis memutarkan lagunya Britney itu. Si Karen malah kayak joget-joget, sing along gitu ngikutin irama lagunya. Oops, I
did it again, begitu. Kayak enjoy banget lu Bu hidupnya. Dari situ si detektif Christine kayak merasa, wah ada yang gak beres nih. Dan ternyata yang curiga sama si Karen bukan cuma si detektif Christine aja. Ada juga nih salah satu temennya si Karen, namanya Natalie Brown, yang mulai merasa agak-agak seujon juga sama si Karen nih. Jadi selama si Shannon belum ditemukan, itu kan banyak banget wartawan yang ngeliput ya, mewawancarai Karen selaku ibunya. Macam Bunda Koran lagi kesini, banyak banget gitu wartawan yang datengin. Tapi kalau di sini berarti si Bunda Karen ya. Nah, menurut cerita tadi temennya tuh si Natalie, kalau si Karen pas lagi disorot kamera, ekspresinya memang kelihatan kayak khawatir, sedih begitu. Tapi pas kameranya udah off gitu, wartawannya udah pulang, sikapnya dia jadi biasa aja. Seolah-olah dia nggak peduli kalau Shannon lagi hilang. Jadi dilihat kok cepet banget perubahan moodnya gitu. Macam kayak ini orang acting apa gimana. Pernah juga nih suatu hari, waktu Karen kebetulan lagi nginep di rumahnya Natalie. Mereka ini nonton TV, ya buat ngeliat update berita kehilangan Shannon lah. Dan bener aja beritanya tuh ditayangkan, ada mukanya Shannon. Terus anaknya si Natalie itu bilang gini, aku nggak sabar menunggu Shannon untuk pulang ke rumah, Ma. Tapi sama Natalie dijawab dengan apa ya, jawabannya realistis sebenarnya. Nah, nggak ada jaminan kalau Shannon bisa pulang ke rumah. Pokoknya kita harus mempersiapkan diri untuk hal yang paling buruk sekalipun. Ya maksudnya bilang ke anaknya, kamu jangan sedih dan down ya nanti kalau ternyata Shannon teman kamu kenapa-napa. Tapi tetap kita doain aja lah. Namun di situ responnya Karen malah berbeda. Dia kayak bilang, lihat deh, Shannon sekarang terkenal banget loh. Masuk TV mulu. Udah, kamu tenang aja, Shannon bakal balik kok. Lah, mendengar perkataan seperti itu, Natalie kan kayak bingung, ini Shannon beneran hilang apa enggak sih? Jadinya kok yakin banget ibunya. Dan kayak nggak ada takut-takutnya gitu. Enteng banget ngomongnya itu. Lanjut nih, hari dan hari terus berlalu. Sampai 24 hari setelah tadi Shannon hilang, masuk di tanggal 14 Maret 2008, Shannon Matthews akhirnya ditemukan. Tapi dalam keadaan nungguin ya, masih hidup. Nah, polisi yang berhasil menemukan Shannon itu bernama Detektif Nick dan Detektif Powell. Tapi gimana ceritanya? Kok akhirnya bisa tuh mereka menemukan si Shannon? Lanjut part 2 minggu depan ya. Iya, macam video-video di TikTok begitu. Bikin part-partan mulu sampai penasaran. Boleh kita bikin begitu juga biar banyak videonya. Nah, jadi nih sehari sebelumnya, atau berarti berapa tuh? Tanggal 14. Tadi kan ditemukan 14 Maret, berarti sehari sebelumnya 13 Maret. Detektif Nick dan Paul ini mendapatkan informasi tentang laki-laki bernama Michael Donovan. Di mana si Donovan ini tuh berusia 39 tahun, yang merupakan paman dari si Craig. Ingat nggak? Si Craig tuh siapa? Pacarnya Karen. Yang mau kondo numpang tinggal di rumah main Xbox doang. Di mana rupanya pamannya itu si Donovan adalah seseorang yang memiliki IQ setengah di atas rata-rata lah. Di bawah rata-rata, alias maksudnya tidak terlalu pintar dan agak lambat. Nah, waktu itu ada seorang karyawan restoran yang melaporkan kalau Donovan ini tuh menghilang. Gak pernah ke restoran itu lagi. Karena sebelumnya si Donovan ini pasti rutin tiap hari, tiap pagi sarapan di restoran tersebut. Yang bikin mencurigakan, si Donovan itu hilang bersamaan semenjak si Shannon ini hilang. Ya karena maksudnya di sini kan Donovan masih ada garis benang merahnya tuh sama si Shannon. Karena Donovan ini pamannya si Craig. Makanya detektif Nick dan Paul itu menyelidiki Donovan. Sampai nyamperin ke tempat tinggalnya di sebuah apartemen kecil gitu yang letaknya nggak jauh-jauh banget lah dari rumahnya si Karen. Pas diketok-ketok nih nggak ada jawaban dari dalam. Cuman pas nanya ke tetangga-tetangga sekitarnya tuh atas bawah kanan kiri, orang-orang di situ pada ngecepuin, pada bilang ada kok Pak orangnya di dalam Pak. Mana kita tuh sering dengar ada suara anak kecil tuh Pak di dalam. Cek aja Pak, cek aja udah. Ya dengar bisik-bisik tetangga begitu ya, rumpi-rumpian ya. Detektif Nick sama si Paul jadi makin kepo buat menerobos ke dalam apartemennya si Donovan. Ya udah akhirnya didobrak paksa. Karena kan tadi diketok kagak dibuka-bukain pintu. Dan begitu berhasil didobrak, dilihat suasana di dalam sepi banget. Tapi tahu-tahu samar-samar terdengar ada suara anak kecil yang kayak bisik-bisik. Hentikan, kamu membuatku takut, kata gitu. Yang ternyata itu adalah Shannon yang lagi ngomong ke si Donovan. Soalnya si Donovan ini kayak ngebekep mulutnya si Shannon gitu di bawah kasur. Pas dilongok, ada berdua tuh si Shannon sama si Donovan. Ngapain ada berdua di bawah kasur? Pas si Donovan mau diseret keluar, digigit tuh tangannya polisi. Ya langsung di situ polisi melakukan tindakan tugas ya. Dan Donovan juga langsung ditahan atas tuduhan penculikan anak terhadap Shannon Matthews. Tapi waktu lagi diangkut ke mobil polisi, Donovan sempat teriak-teriak, itu Karen bawa juga. Kami berdua punya rencana untuk membawa uangnya 50.000 pounds, kata gitu. Ya makanya setelahnya akhirnya Karen juga ditangkap. Dia ini tuh didakwa atas penelantaran anak dan memutarbalikkan keadaan. Jadi ternyata nih, Karen dan Donovan itu memang berencana tuh kong kali kong buat menculik dan melepaskan si Shannon setelah 1 bulanan. Dengan skenario nantinya nih, Donovan pura-pura sebagai orang yang nemuin Shannon supaya tadi dia bisa ngeklaim tuh hadiahnya 50.000 pounds. Dan nanti duitnya itu akan mereka bagi 2. Soalnya mereka pikir abis itu siapa yang nyangka sih kalau ternyata dalang semuanya adalah ibunya sendiri. Hingga akhirnya persidangan Karen dan Donovan itu dilakukan di bulan Desember 2008, di mana vonis itu menjatuhkan mereka hukuman 8 tahun penjara.
penjara. Namun ujung-ujungnya, Karen dibebasin setelah 4 tahun penjara, alias berarti setengah dari masa vonis sebenarnya. Bahkan si Donovan lebih cepat lagi daripada si Karen keluarnya. Ya nggak tahu juga sih, tapi alasannya gimana ya. Mungkin di sini karena tidak ada korban, maksudnya si Shannon tuh masih selamat, masih nggak kenapa-napa. Tapi semenjak itu, 7 anaknya si Karen itu semuanya diasuh sama keluarga baru, dan mereka dikasih identitas baru juga, jadi namanya diganti. Pada tumpengan dah tuh. Karena pastinya hak asuh dari si Karen ini dicabut ya sebagai ibu. Tapi karena kasus Shannon itu waktu itu berviral di Inggris, sampai-sampai ya keluarganya kan juga ikut kesorot sempet. Orang-orang juga udah pada kepo. Jadi mau mereka ganti identitas, ya tetap akan dikenali juga sebenarnya. Dan sekarang umur Shannon tuh sudah beranjak 23 tahun. Dia sudah hidup bahagia dengan keluarga barunya dan tumbuh menjadi wanita yang cantik juga. So, itu kasus penculikan anak yang untungnya sih happy ending ya. Tapi plot twistnya agak ngeselin. Karena pelakunya lamanya sendiri. Masalahnya itu loh, sampai ngabisin dana 60 miliar buat nyari satu anak hilang. Yang ternyata diumpetin sama emaknya sendiri. Apa nggak empat itu polisi sama masyarakat? Pasti macam kena prank rasanya. Tapi kok pranknya mahal bener, 60 miliar. Ada gila-gilanya emang. Kalau di sini si Karen tuh pas bebas udah jadi bulan-bulanan emak-emak. Semua hidup tuh dikata-katain pasti tuh. Ya soalnya akhir-akhir ini kan kayak yang tadi gue udah bilang, lagi marak banget kayaknya kasus penculikan anak ya. Pokoknya semuanya semoga aman-aman aja lah. Kalian yang pada punya anak ataupun punya adik-adik nih yang masih kecil-kecil, dijagain. Ini adik-adik yang masih kecil maksudnya bocah beneran ya, bukannya adik-adikan ketemu gede. Kebiasaan lu pada genit. Ya udah, thank you semuanya ya. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Boleh juga minta like-nya. Follow Instagram gue @hirotaradivan. Baru centang biru, alhamdulillah kita mau norak bentar. Dicek-cek makannya ya. Dan sampai jumpa lagi kita di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.